pelaksanaan era new normal ini, Bu Risma, kami dari Pura pada saat melaksanakan upacara feodalan biasanya melibatkan setidaknya 50 sampai 100 orang. Nah, di era normal ini, Bu Risma, apabila kami melaksanakan seperti itu, kira-kira mekanisme pelaksananya bagaimana terkait dengan protokol kesehatan. Terima kasih, Bu Risma. Yang penting Bapak, yang penting tadi jaga jarak 2 meter minimal. Saya minta 2 meter, mungkin kesehatan minta 1 meter, tapi saya minta 2 meter. Itu saja. Kemudian menggunakan masker. Pembatasan orang, Bu? Kenapa? Ini tidak ada pembatasan jumlah orang ya, Bu ya? Anda, jaraknya yang paling penting jaraknya. Ruangan Bapak, dilihat kapasitasnya berapa. Tadi saya sampaikan, kalau kapasitasnya 100, itu maksimal karena jaraknya harus 2 meter. Itu maka hanya 50. Seperti itu, Pak. Jadi 50%. Nah, kalau ruangan Bapak besar, ya monggo. Tapi jaraknya 2 meter. Silakan tadi dari kelenteng. Terima kasih, Bu Risma. Silakan Bapak dari kelenteng. Ya, selamat pagi. Ya, saya Handoko Cokro Bu dari Kelenteng Bumio. Iya, silakan. Ya, saya cukup berat mengikuti. Jadi kita akan setelah persiapan kita cukup akan segera kita laksanakan ibadah, Bu. Ya, Ibadah mungkin dari saya, Bu. terima kasih. Jadi jaga jarak ya, Pak. Kalau masuk harus cuci tangan dulu. Kemudian semua harus gunakan masker, tidak ada terkecuali. Ya, ya terima kasih. Dari Wihara, silakan. Kami ucapkan terima kasih atas saran-sarannya dan Wihara kami sudah siap melaksanakan apa yang disarankan. Mohon segera waktu kembali mengikuti kami untuk memberi saran lagi. Baik, Pak Biksu. Ya, Wihara. Baik, saya usahakan. Ya. Yang lain, Risma. ya. Eta Andreas dari Jika Agrasia. Ya. Risma tadi saya melihat alat Risma kan harus 2 meter. Itu 2 meter kanan kiri apa depan belakang? Semuanya. 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 Iya. Kalau semuanya itu kelihatannya nggak bisa 50. Kalau kapasitas 50%. Iya. Tadi saya sampaikan maksimal 50%. Tadi saya sampaikan maksimal 50%. Baik, kalau begitu. Ya, maksimal 50%. Ya. Ya, silakan. Iya. Saya ikuti tadi, terima kasih penjelasannya Bu. Saya hanya mau mempertegas tetap menanyakan kita memulai kapan ibadah, dikasih kebebasan ya Bu untuk memulai. Kita harus mengurus izin seperti yang dikeluarkan dari agama. Ada izinnya. Ada edaran dari Menteri Agama untuk izin. Yang dikeluarkan itu kan ada di sini urus izin. Bukan yang dikeluarkan Menteri Agama itu. Ada di situ edaran itu. Ada diurus. Bukan izin. Nggak ada izin, Ibu. Kita dikasih kebebasan ya Bu ya, memulai kapan saja gitu. Ya, pokoknya ikut protokol. Nggak ada izin, Ibu. Ya, terima kasih. Bu Risma, Ya. Bu Risma mungkin saya sedikit. Mungkin maksud Ibu Pendeta bukan izin, tetapi dikatakan dalam SE Surat Edaran Menak nomor 15 tahun 2020 barusan sekitar minggu lalu bahwa gereja rumah ibadah perlu mengajukan permohonan
surat keterangan bahwa kawasan atau lingkungan rumah ibadahnya itu aman dari COVID, dan itu diajukan kepada ketua gugus tugas, bisa provinsi, bisa kabupaten, kota, kecamatan, tergantung dari tingkatan dari gereja kita begitu, atau rumah ibadah kita begitu. Jadi maksudnya jika keputusannya wali kota demikian, apakah kita artinya menganulir SE dari Menak nomor 15 itu Pak di halaman kedua poin E tentang ketentuan. Terus terang saya mohon maaf, saya tidak terima tembusannya juga untuk edaran ini dari Kemenak, tapi saya akan survei lokasi, nanti saya akan bisa sertakan lokasi-lokasi yang terpapar COVID. Jadi saya akan bisa sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Sebetulnya di Surabaya itu tidak semua merah. Jadi di kelurahan itu ada gang-gang tertentu saja. Nanti akan saya sampaikan dan kita akan cek kalau memang ada edaran itu. Saya akan bantu secepatnya untuk melihat itu, untuk melihat wilayah Bapak Ibu sekalian. Saya usahakan secepatnya. Begitu ya, karena saya baru tahu edaran itu. Mohon maaf sekali. Ya baik Bu Risma. Ya. Sama satu lagi Bu Risma, saya mau bertanya tentang range usia begitu. Kalau tadi Bu Risma sampaikan untuk anak-anak itu kurang dari 5 tahun, berarti kan masanya itu disebut masa balita begitu. Kita Ya. menggunakan range usia kalau misalnya dari Depkes RI, balita itu kan 0 sampai 5 tahun, anak-anak itu 11 tahun begitu. Jadi yang kita pakai ini adalah range umur balita 5 tahun ataukah anak-anak begitu, karena 12 tahun ke atas menurut Depkes itu sudah remaja, apakah kita 5 atau 11 tahun. Kemudian juga untuk lansia kalau berdasarkan Depkes itu startnya dari 46 tahun sampai 55 itu disebut lansia awal. Lansia akhir menurut Depkes adalah 56 tahun sampai 65 begitu Bu Risma. Jadi lansia yang kita bilang tidak bisa ke rumah ibadah ini, apakah lansia awal 46 tahun itu sudah tidak boleh ke rumah ibadah, ataukah misalnya 55 ke atas yang tidak boleh 55 Sebetulnya ataukah kita mengacu kepada WHO di mana lansia itu dikatakan 60 tahun ke atas. Kira-kira demikian Bu Risma, maksudnya pertanyaan saya. Jadi Jadi aturan kita kalau 60 tahun adalah WHO, karena dari Depkes mungkin tidak disebutkan 60 tahun begitu. Lansia akhir itu 56 sampai 65. ya ini Tidak ada, saya maksudnya kalau 60 itu startnya dari mana begitu loh, lansia akhir apakah lansia awal atau bagaimana? sudah Ibu, itu komanda itu. Ya, jadi begini, di kami itu aturannya balita, ya. Kemudian lansia itu 60 tahun. Nah, itu sebetulnya bukan hanya untuk tempat ibadah, tapi untuk semuanya. Jadi karena mereka masih sangat rentan dan daya imunitasnya rendah, maka kemudian itu bukan hanya untuk Suaranya tidak terdengar. Bu Risma bisa tolong diulang, suaranya tidak terdengar. ya sebentar Ibu. Kita juga nggak dengar itu. Mohon maaf, suara Bu Risma ada gangguan tampaknya. Ya, ya. Sudah? Iya, Bu Risma suaranya tidak Sudah terdengar. belum? Sudah belum? Sudah. Ibu. Sudah terdengar, Bu. Jadi begini Bu, Bapak. Jadi menurut kami dari kesehatan itu adalah balita dan lansia yang sangat karena daya imunitasnya mulai menurun. Dan kami gunakan 60 tahun. Kenapa? Meskipun sebetulnya karena kami tidak membatasinya di rumah ibadah, Bu. Kalau di data kami justru yang di Surabaya ini yang paling banyak terkena tuh 40 sampai 50 tahun. Tapi 60 tahun ada di atas lansia dan balita juga ada. Tapi yang terbanyak adalah di range 40 sampai 50 tahun. Kenapa? Karena yang pertama, mohon maaf, kadang kita ceroboh karena merasa kita sehat. Karena kita
kita merasa diri kita sehat, akhirnya teropong. Nah kemudian yang kedua kita ngaturnya sebenarnya bukan tempat ibadah, kita ngaturnya tuh semua. Saya buat edaran itu untuk sementara tidak keluar rumah untuk balita dan lansia. Seperti itu. Kenapa? Karena bukan hanya ke tempat ibadah yang bahaya, ke semua tempat juga akan berbahaya gitu. Karena daya imunitasnya yang masih rendah untuk balita dan lansia yang sudah mulai menurun. Seperti itu. Nah, yang paling penting adalah Bapak Ibu sekalian harus umumkan sebelum ibadah. Saya ngulangi lagi bahwa kalau sudah merasa sakit, tolong nggak usah pergi ke tempat ibadah atau ke tempat lainnya. Tolong disarankan seperti itu, saya nitip. Begitu ya Bapak Ibu. Nanti akan ada edaran dari saya yang akan saya sampaikan. Sebetulnya bukan hanya untuk tempat ibadah, semua saja untuk mencegah karena kerawanan tadi. Seperti itu kira-kira. Alex Perhadinat dari Gloria Alex menanyakan Bu Risma, apakah jika gereja itu sudah siap, apakah bulan Juni ini juga sudah boleh dimulai ibadahnya itu normalnya? Boleh Bapak, boleh. Pokoknya mengikuti protokol, ya. Baik, terima kasih Bu. Nah kalau mall aja saya buka, mau ke tempat ibadah enggak? Boleh Pak, kebangetan saya. Terima kasih, Iya. Mall itu udah buka, pasar sudah buka. Masa tempat ibadah enggak dibuka? Saya ini manusia apa? Begitu ya. Cuman protokolnya memang harus ketat, ya. Silakan. Saya dari PGP Kota Surabaya, Bu Risma, mau menanyakan lebih jelas tentang komunitas rumah ibadah Tangguh yang digagas oleh Pak Kapolres tadi. Mungkin bisa lebih jelas, Bu Risma? Jadi gini, kalau rumah ibadah Tangguh itu protokol minimal harus dipenuhi. Yang kedua, itu masing-masing individu. Jadi saya misalkan ada yang tadi saya sampaikan, ada yang tidak social distance, maka kita harus mengingatkan. Jadi mengerti, saling mengingatkan. Jadi yang seperti contohnya misalkan pedagang pasar, tolong jangan dekat-dekat, antriannya agak mundur. Nah itu yang mengingatkan, itu pedagang pasar. Nah kalau itu di rumah ibadah, yang mengingatkan juga peserta ibadahnya. Tolong gunakan maskernya yang betul. Tolong jadi misalkan nggak boleh begini. Ya, hidungnya kelihatan, nggak boleh. Harus tertutup begini. Karena nanti kesehatan, kemudian selalu cuci tangan. Bersihkan. Juga nanti mengerti kalau di rumah itu harus protokolnya seperti apa. Jadi itu rangkaian itu adalah rumah ibadah Tangguh. Jadi mulai individu, kemudian disiplin protokolnya, kemudian sampai nanti di pelaksanaannya. Misalkan saat ibadah, tidak boleh dengan alasan apapun, misalkan para pemberi ceramah atau khotbah ini membuka masker misalkan, nggak boleh. Jadi harus ditutup saat ada di depan umat jemaah, maka tidak boleh kemudian protokol itu dihilangkan. Seperti itu. Risma, Ya. mohon waktunya Bu. Silakan. Ya, jadi ada dua hal. Yang pertama mengenai umumnya gereja kan ada di ruang ber-AC. Nah, Ini itu. saya lihat Bu Risma memilih di luar balai kota, mungkin tidak tidak beras. Padahal kalau ruangannya AC-nya itu ditiadakan dan pakai jendela dibuka, itu pertama mengganggu sekeliling, mengganggu lingkungan. Yang kedua, karena gereja itu tidak desain tanpa AC, itu menjadi gerah dan mungkin justru menjadi tidak nyaman. Jadi mengenai AC ini mungkin mohon kebijakan bukan wajib tidak boleh pakai AC, tapi mungkin sebisa mungkin
menggunakan kipas angin dan membuka jendela. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bu Risma, memang betul ada surat edaran Menteri Agama nomor 15/2020 mengenai yang tadi disampaikan. Nah, kebetulan saya pengurus Bama Surabaya. Nah, kami dari Bama Surabaya sudah berkirim surat ke Bu Risma. Ini juga kami kirimkan via chatting di grup supaya tidak tumpang tindih, mungkin Bu Risma bisa mengeluarkan saja surat edaran langsung bahwa semua gereja diizinkan untuk membuka tempat ibadah. Mengapa demikian? Karena umumnya gereja itu jemaatnya berasal dari lintas kecamatan. Beda dengan masjid yang mungkin didirikan dalam satu RW, sehingga jamaahnya itu ya di RW itu saja. Kalau gereja itu pasti lintas kecamatan, sehingga kemudian kalau itu tidak diberi izin, memang dalam surat edaran tahun 2020 itu minta izinnya bisa dari kecamatan atau bisa dari kota. Tetapi kan tidak mungkin ke kecamatan, karena itu jamaahnya gereja itu masih lintas kecamatan. Sehingga mungkin untuk memberi ketenangan bagi gereja ini membuka rumah ibadah, mungkin mohon diberikan surat atau pemberitahuan bahwa ini diizinkan semua. Dan surat permohonan dari Bama Surabaya sudah kami sampaikan ke Bu Wali Kota lewat Bu ini sudah kami kirimkan, kemudian di grup ini kirimkan lewat chatting. Terima kasih Bu Risma, mohon arahannya. Terima kasih. Jadi begini Pak, tadi kalau misalkan ada jaminan, memang di sini diatur Pak, di protokol itu termasuk tentang AC. Kenapa? Sekali lagi kita ingin melindungi Bapak Ibu sekalian. Kita ingin melindungi Bapak Ibu sekalian. Kalau misalkan itu dirasa bahwa kami bisa jamin bahwa penyebaran itu, karena nyun sewu Bapak, kalau sekali kita lolos aja satu saja, maka karena AC meskipun kita tidak bersentuhan, itu resikonya sangat tinggi sekali. Jadi yang kita lakukan, kita bisa, Bapak Ibu sekalian bisa lihat di sana, ini di ruangan kita, itu sekarang gunakan kipas angin, tapi kipas angin itu dia menyemprotkan disinfektan. Jadi dia mengeluarkan disinfektan untuk membunuh itu. Tapi kalau misalkan itu pun tidak bisa, silakan. Tapi saya mohon rajin sekali disinfektan. Karena sekali lagi, resikonya salah satu persyaratannya adalah udara ini aliran udara ini bagus gitu. Jadi jaminan itu harus kita punya, karena coba bayangkan Bapak, ada gereja yang besar sekali. Kalau satu itu dia karier, itu kemudian diserap oleh AC, kemudian dikeluarkan lagi, itu resikonya sangat tinggi sekali. Nah itu ayo kita sama-sama coba kita pikirkan bersama-sama. Edaran Menteri Agama, nanti mungkin setelah ini kita akan bicara, Pak, saya akan coba petakan, tadi saya sudah janji, kalau memang itu aman saya akan keluarkan surat. Terus terang saya belum tahu edaran ini. Kita akan lihat pemetaan itu, supaya saya tidak nanti ada yang nuduh saya melawan surat edaran Menteri Agama. Jadi saya pelajari dulu, saya mohon waktu, nanti segera kami berikan edaran segera mungkin. Seperti itu. Ya. Dulu pembukaannya menunggu surat edaran itu ya, Bu Risma ya? Pembukaan rumah ibadah. Jadi relatif jalan-jalan protokol itu clear. Kalau itu kawasan itu bebas COVID. Jadi jalan protokol itu relatif clear, tidak ada pasien dari jalan protokol. Mereka sebagian besar mayoritas itu tinggal di perumahan dan di perkampungan. Itu pun rumah, kalau di perumahan itu 1 persel begini. Sekali lagi saya minta waktu, nggak sampai sore ini lah Pak. Sore ini segera saya akan keluarkan. Ya, begitu. Selamat siang semuanya. Selamat Bang siang. Ibu saja, prinsipnya kami dari Polres Labuan Tanjung Perak siap untuk
memberikan pengamanan dan kelancaran dalam pelaksanaan ibadah nanti bisa diberlakukan di beberapa tempat ibadah. Namun demikian kami mohonkan kepada para pengelola ya Bu ya, pengelola dari gereja, kelenteng, dan wihara, jika ada kegiatan yang memang dirasa kegiatan yang bukan prioritas, misalnya dari ibadah dalam peringatan hari besarnya, mohon untuk segera diinformasikan ke kami, sehingga kami pun untuk siap memberikan pengaturan terkait misalnya arus lalu lintas jika memang tempat-tempat itu berdekatan dengan jalan raya yuk, karena kami akan melakukan rekayasa jalan tentunya untuk memberikan pengamanan, mengingat memang tempat ibadah tersebut kapasitasnya harus 50%. Untuk hal-hal lain tentunya kami siap untuk mengamankan dan kami mohon untuk bisa mendapatkan protokol kesehatan yang merupakan keputusan daripada wali nanti Bu. Mungkin itu saja kami disiplin bagi para semuanya itu yang kami terapkan untuk bisa mentaati bersama terkait dengan protokol kesehatan gitu. Ya, itu saja Ibu. Terima kasih. Selamat siang Ibu. Matur nuwun. Jadi mari kita bersama-sama, ayo kita lakukan. Saya percaya kita bisa. Saya percaya, mari kita buktikan bahwa warga Surabaya adalah warga yang luar biasa, warga yang taat, warga yang disiplin. Dengan kita jaga semuanya, mungkin agak sedikit cerewet, mungkin agak sedikit nggak apa-apa, itu demi kita, keluarga kita, sahabat kita, saudara kita, dan jemaat kita. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, saya nyuwun tolong sekali, nyuwunnya panjang nyuwun gitu, tolong gitu. Ayo kita jaga kepercayaan ini. Mari kita tunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang bijaksana, bangsa yang luar biasa, karena kita bisa keluar dari pandemi ini, karena kita melakukan disiplin, upaya-upaya kerja keras. Suatu saat kita akan menjadi bangsa pemenang, karena kita bisa bebas dari penyakit ini, dengan cara kita disiplin yang sangat tinggi, kita bergandengan tangan bersama-sama. Saya percaya panjenengan semua bisa. Saya percaya kita semua bisa. Ayo kita buktikan. Saya sangat percaya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan di dalam pertemuan ini. Dan sekali lagi, kita mungkin akan bisa komunikasi lagi dengan cara seperti ini untuk sementara, sambil saya mencoba memulihkan saudara-saudara kita. Terima kasih, matur nuwun, mohon maaf sekali lagi kalau ada yang kurang berkenan. Selamat siang, shalom semuanya. Om, Bu Risma, terima kasih. Santi, Om. Ibu Risma. Terima kasih Bu Risma dan Salam Bu kebajikan. Terima kasih. Salam sehat semuanya. Salam sehat semua. Atur nuwun. Atur nuwun. Terima kasih Bu Risma.